Masih bersama kami di Presisi Pagi, masa menggelar aksi Hari Buruh Internasional. May Day beberapa titik lokasi, salah satunya di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat yang berlangsung dengan kondusif. Sebanyak 3.000 lebih personil gabungan mengawal dan mengamankan jalannya aksi massa tersebut di beberapa dengan cara yang humanis seperti tidak membawa senjata api. Puluhan ribu buruh memadati kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam demo buruh hari ini, pihak kepolisian melakukan pengamanan secara humanis tanpa membawa senjata api. Meski demikian, pihak kepolisian tetap menyiapkan kendaraan taktis dan mobil pengurai massa atau raksa yang bersiaga di sekitar Patung Kuda untuk mengantisipasi adanya kerusuhan massa. Dalam aksi buruh hari ini, massa mengapresiasi cara pengamanan personel gabungan di Hari Buruh Internasional yang dilakukan di Jakarta Pusat. Kita sangat apresiasi dan begitu luar biasa kita ucapkan kepada aparat kepolisian yang bertugas, khususnya hari ini yang mengamankan jalannya aksi May Day kita di tahun 2024 di titik lokasi, khususnya di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya. Ya, sampai hari ini kita terus bekerja sama dengan pihak kepolisian karena polisi adalah mitra kita, pelindung kita. Ya, oleh karena itu alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa melaksanakan aksi dengan damai, ya, dengan tertib ya. Dan alhamdulillah aparat kepolisian terus mengawal kita ya agar aksi kita bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Ya, kalau menurut saya sih sejauh ini memang ya langkahnya ya termasuk bagus karena persuasif. Mungkin tadi juga saya pribadi keliling muter-muter bahkan diarahkan untuk menyampaikan jalur aksi ini. Ya mungkin mereka juga mengerti, dari pengamanan pun mengerti bahwa ya kita buruh memang diberi kewenangan ataupun menyampaikan hak kebebasan berpendapat, sehingga ya menurut saya sih sejauh ini memang baik-baik aja gitu ya. Mudah-mudahan juga memang lebih ke depannya juga harapan saya juga memang aparatur pemerintah atau kepolisian bisa menyatu dengan buruh ini gitu. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 3.000 lebih personel gabungan mengawal dan melakukan pengamanan sehingga aksi massa di Hari Buruh pada hari ini dapat berjalan dengan kondusif. Sejak pagi tadi sebanyak 3.972 personil gabungan TNI Polri, Pemprov DKI itu sudah bersiaga dengan arahan-arahan khususnya terkait dengan cara kita menangani rekan-rekan dari buruh ini. Tentu kita mendepankan pola-pola komunikasi yang humanis, persuasif, dan tentu kami berusaha mengakomodir untuk buruh bisa merayakan di Patung Kuda ini. Namun dengan catatan tentunya tidak bersinggungan dengan kepentingan atau hak-hak orang lain. Ia berharap upaya Polri ini dapat meningkatkan sinergitas Polri bersama buruh sehingga perayaan Hari Buruh ini menjadi bermakna bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Irfan Juni Setya melaporkan untuk Polri TV. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi terkait kinerja baik buruh Indonesia. Kapolri mengatakan bahwa buruh memiliki peran penting sebagai motor pembangunan Indonesia. Selain itu, Kapolri juga menyebutkan berkat buruh peningkatan ekonomi Indonesia naik 5% serta membuka banyak lapangan pekerjaan. Berikut pernyataan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di angka 5%, nomor 2 di dunia, dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh, dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia. Saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun. Ini juga menambah lapangan kerja 1,8 juta.
Dan tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh kalau stabilitas Kamtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada. Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Satgas khusus yang menangani terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban buruh Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Satgas khusus yang menangani terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia usai melaksanakan konferensi pers yang dilaksanakan di Posko Pelayanan May Day 2024. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan pembentukan tim unit khusus ini bertujuan untuk mengawal masalah-masalah yang sering terjadi di keluarga besar buruh, beserta dengan hak-hak yang ditujukan kepada seluruh buruh di Indonesia. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan, terkait dengan ketenaga kerjaan, sengketa-sengketa yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan. Demikian juga dengan teman-teman buruh yang di luar negeri, tentunya kita juga memberikan perlindungan yang sama. Kita terus mengembangkan atas kepolisian untuk bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh-buruh migran kita yang ada di sana yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan, dan alhamdulillah saat ini itu terus kita kerjakan. Kedepannya dengan dibentuknya Satgas Buruh ini diharapkan Polri akan terus bisa mengawal serta memberikan titik terang terkait dengan permasalahan yang sering dialami oleh buruh Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas, Polri TV. Di Hari Buruh Internasional 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Ketua FED Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea menjadi staf ahli untuk bidang ketenaga kerjaan. Penunjukan Ketua KSPSI menjadi staf ahli bidang ketenaga kerjaan ini diumumkan pada saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan aksi Hari Buruh di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Mei 2024. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan penunjukan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dari rekan-rekan Konfederasi Serikat Buruh dan institusi Polri. Dengan dilakukannya pengangkatan Andi Gani Nenawea menjadi staf ahli Kapolri bidang buruh merupakan bukti nyata bahwa Polri peduli dan akan terus mendukung hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Ada satu hal yang mengembirakan hari ini, tadi atas kesepakatan dari seluruh rekan-rekan konfederasi, dan ini juga bagian dari institusi Polri untuk terus mengawal terkait dengan masalah keperburuan, masalah hak-hak yang terus mereka perjuangkan. Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi staf ahli Kapolri di bidang ketenaga kerjaan. Jadi saya ucapkan selamat, dan ini kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh, dan hal-hal lain yang tentunya saat ini terus diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin.
Dalam rangka memperingati serta mendukung Hari Buruh Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyediakan posko kesehatan dan dapur umum bagi para buruh. Guna mendukung kegiatan buruh di Indonesia, Polri menyediakan beberapa pelayanan untuk para buruh yang hadir dalam acara peringatan Hari Buruh Nasional. Penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh Polri antara lain dapur umum dan posko kesehatan. Dapur umum yang didirikan oleh Korps Sabara dan Korps Brimob Polri ini menyediakan sebanyak 1.000 porsi makanan yang disiapkan petugas kepolisian untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para buruh dan juga anggota kepolisian yang bertugas. Di dalam dapur umum ini tersedia berbagai jenis makanan mulai dari makanan berat hingga ringan, serta minuman. Selain itu, Polri juga memperhatikan kondisi kesehatan para buruh dengan memberikan layanan kesehatan oleh Bidokes Polda Metro Jaya yang bersinergi dengan BPJS Kesehatan dan Kimia Farma dengan menyediakan pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, hingga pengecekan gula darah. Tercatat ada 150 buruh yang menggunakan layanan ini guna memastikan kondisi fisik mereka tetap dalam keadaan sehat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menegaskan bahwa dapur umum dan posko bakti kesehatan Polri merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan masyarakat seperti mengemukakan pendapat sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada kami semua di jajaran di lapangan untuk mengedepankan sisi humanis dalam memberikan pelayanan pengamanan aksi menyampaikan pendapat di beberapa tempat tadi, kemudian kegiatan perayaan Hari Buruh itu humanis ya. Jadi kita mengedukasi, mengimbau. Kita berharap tidak ada yang sakit, sehat semua, tapi disiapkan oleh Pak Kapolda tim kesehatan untuk melakukan bakti kesehatan dan juga dapur umum. Adanya pelayanan yang diberikan Polri kepada para buruh sekaligus menjadi bukti nyata kedekatan Polri dengan para buruh, serta Polri siap mendukung aksi masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Mural Anmas melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo, Polda Jatim gelar apel gelar pasukan pengamanan Hari Buruh Internasional serta pengecekan sarana prasarana pendukung personil Polri di Mapores Situbondo, Jawa Timur. Dalam menyambut Hari Buruh Internasional, Polres Situbondo menyiagakan 200 personel gabungan Polres dan Polsek jajaran, serta Dalmas untuk mengamankan dan mengawal jalannya acara peringatan Hari Buruh Sedunia di Kabupaten Situbondo Rabu 1 Mei 2024. Dalam apel kesiapan pengamanan, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto menekankan bahwa tugas dari Polri adalah mengawal dan mengamankan jalannya aksi damai. Pada peringatan Hari Buruh kali ini akan melaksanakan aksi damai dari pabrik gula Panji akan konvoi melalui kantor Pemkat serta Disnaker Situbondo untuk melakukan audiensi, kemudian berakhir di pabrik gula Uringin Anom, Kecamatan Panarukan. Tanpa ragu, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto membaur bersama massa, sesekali berdialog dengan pengunjuk rasa guna menyampaikan pesan-pesan agar menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kapolres Situbondo dengan humanis juga membagikan air minum kepada massa buruh. Bahkan tidak jarang momen kedekatan ini dimanfaatkan massa untuk berselfie dengan orang nomor 1 di jajaran Polres Situbondo tersebut. Dari tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Tarakan melakukan pengamanan kegiatan Hari Buruh Internasional di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta May Day turut meramaikan kegiatan yang berjalan kondusif ini. Peringatan May Day atau Hari Buruh tahun 2024 ini dilaksanakan oleh Persatuan Serikat Buruh dan Apindo Kota Tarakan. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Kapolda Kalimantan Utara yang diwakili oleh Dirpamopid Polda Kaltara, Kapolres Tarakan, PJ Wali Kota Tarakan, Apindo, serta Serikat Buruh peserta May Day lebih kurang 4.000 orang. Peringatan Hari Buruh di Kota Tarakan ini juga dimeriahkan dengan melaksanakan Fun Run 5K dan jalan santai yang diikuti oleh masyarakat Kota Tarakan.
Di acara Hari Buruh ini, Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar melepas peserta Fun Run 5K dan peserta jalan santai dari titik start di Taman Berkampung Tarakan, Kalimantan Utara. Selain melaksanakan kegiatan olahraga bersama, peringatan Hari Buruh di Kota Tarakan juga diisi dengan kegiatan family gathering yang bertempat di area wisata Persemain Kota Tarakan. Kapolres Tarakan juga memberikan bantuan berupa beras untuk disumbangkan kepada buruh yang kurang mampu. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.